Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membicarakan tentang investasi emas. Jadi di tahun 2024 ini investasi emas menjadi salah satu pilihan investasi selain instrumen-instrumen yang lain. Jadi kalau ada kripto, ada bitcoin, ada saham dan sebagainya, itu adalah variasi ya. Kalau orang-orang yang ahli investasi adalah jangan letakkan telur dalam satu keranjang, sehingga kalau nanti misalnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu masih bisa terselamatkan. Tidak semuanya itu hancur atau pecah. Kalau dalam satu keranjang atau dalam satu wadah, ketika wadah itu tidak baik ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya itu akan hancur begitu. Ini adalah konten yang baru ya, baru, tapi setelah beberapa saat itu tidak membahas tentang emas. Ini tahun ini luar biasa, harga emas di angka lebih dari 1 juta, bahkan kalau beli itu sekarang 1,3 juta gitu ya. Nah, 1,3 juta. Bahkan kalau yang setengah gram itu adalah 700.000 lebih. Dulu pada 4 atau 5 tahun yang lalu itu setengah gram itu dapat 1 gram gitu ya. Pertama kali Pak B beli itu masih di harga 600.000. Nah, jadi ini adalah sebuah keniscayaan, sehingga masih dalam jangka panjang itu memang terus meningkat. Memang dalam jangka pendek itu fluktuatif ya, naik turun, tapi naik turunnya itu grafiknya selalu meningkat, sehingga emas ini adalah instrumen investasi jangka panjang. Bagi pemula itu bagus, apalagi sekarang sudah ada digital, sudah ada fisik. Ada yang mengatakan, zaman sekarang anak muda kok pegang fisik. Lah pegang fisik itu kan salah satu ya kebanggaan begitu ya. Mungkin misalnya emasnya itu ratusan gram atau puluhan gram, kalau yang pemula itu bisa memegang katakanlah 5 gram atau 10 gram. Itu kan luar biasa, buat kenang-kenangan, buat penyemangat kita. Untuk apa? Ya untuk kebanggaan, salah satu kebanggaan. Karena emas itu kan langka begitu ya, tidak sembarangan bisa ditambang begitu, tidak sembarang orang bisa membuat. Dan emas itu kan satu. Kalau misalnya kita lihat saham kan, saham itu kan banyak sekali, jadi ratusan bahkan mungkin ribuan kita melihat saham gitu. Kalau kita Pak saham itu kan bagus, oke, tapi kan harus beli banyak. Kalau misalnya hanya punya satu slot terus nanti naiknya cuma 1%, begitu kan tidak begitu terasa. Misalnya satu lembarnya katakanlah 300 rupiah gitu. Nah, itu kalau naik 1% itu cuma berapa kan begitu, cuma dapat 3 rupiah ya begitu ya. Itu contoh ya, ini contoh. Sehingga sekali lagi bagi pemula, bagi yang baru tahu tentang saham itu silahkan, tapi harus perlu ilmu. Jadi kalau Pak B mengatakan investasilah di apa-apa yang kita tahu dan apa-apa yang bisa kita belajar dari situ. Kalau Pak B itu masih tradisional itu ya, begitu ya. Jadi mengumpulkan uang dari hasil bekerja, dari uang-uang yang diprioritaskan, itu terus dikumpulkan, dibelikan emas. Kalau bisa ya batangan, kalau tidak bisa ya menabung emas. Jadi menabungnya bisa dilihat di konten yang awal itu ya. Untung rugi menabung emas di Pegadaian itu juga bisa. Atau saya mungkin punya aplikasi yang lain, platform-platform yang lain, itu juga monggo silahkan. Yang jelas adalah emas itu untuk investasi jangka panjang, satu. Yang kedua, lindung nilai ya, lindung nilai. Itu bahkan ada yang sering mengatakan bahwa 1 dinar emas atau 4,2 gram kalau tidak salah itu bisa mendapatkan kambing, seekor kambing dulu 1445 tahun yang lalu. Nah, tapi sekarang juga masih, apalagi sekarang kalau 4,5 gram itu 4,25 ya. Kalau 4,25 dibelikan kambing dengan
1 gramnya 1,2 katakanlah begitu, sudah dapat berapa itu, sudah dapat kambing yang gemuk, bahkan bisa dapat 2. Itulah namanya lindung nilai ya. Dan ini berkaitan dengan ini, bergejolak atau bertentangan dengan dolar ya. Kalau dolarnya turun berarti emasnya naik kan begitu. Semakin terjadi ketidakpastian di dalam negara itu juga nanti emasnya akan cenderung naik ya. Seperti sekarang ini, siapa yang nyangka misalnya perang antara Hamas dan Israel sampai berlalu-lalu sampai hari ini, terus antara Rusia dengan Ukraina atau Ukraina, dan bahkan yang terakhir adalah antara Israel dengan Iran. Itu kan di Timur Tengah ada, di apa namanya bagian mana Asia dan Eropa ya, itu juga ada. Nah, sebelumnya kan adalah perang dagang antara Amerika dan China. Nah, itu kan semua itu mempengaruhi apa-apa atau harga emas. Dan yang lebih unik lagi, di Indonesia kan juga punya standar lagi ya. Kalau di Indonesia itu terkenal namanya emas antam. Nah, emas antam itu yang emas 24 karat. Kalau yang lain namanya UPS dan sebagainya. Sekarang ada emas kecil-kecil itu kan macam-macam. Tapi setidaknya kalau mau investasi emas adalah investasi emas yang murni atau 24 karat atau 99,99%. Itu dari Pak B. Semoga menginspirasi, semoga bersemangat, sedikit-sedikit nabung emas dan nabung emas sedikit-sedikit. Tentukan tujuan yang jelas, terus konsisten dan nikmati prosesnya. Sekali lagi nikmati prosesnya. Sehingga nanti apa yang dituju, apa yang diceritakan itu akan sukses, akan terwujud. Begitu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.